Nggih, baik Kakak, sudah jam 13.00 nggih. Dan di sini nanti untuk kakak yang lain bisa menyusul dan menyesuaikan. Apakah suara saya bisa terdengar nggih, Kak? Cek tes. Bisa terdengar Bisa, Bapak? Oh, nggih. terdengar. Bisa Kak, bisa. Nggih, terima kasih. Soalnya tadi sedikit trouble nggih. Mohon izin untuk membuka kegiatan tatap maya kita pada siang hari ini, Kakak. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Kakak semuanya, guru PJOK yang hebat, yang saya hormati, di sini kita sudah masuk pada modul 2.6 nggih Kakak, setelah kemarin kita 1 minggu ataupun 7 hari kita melaksanakan kegiatan luring. Ini kita kembali pada pembelajaran tatap maya lagi dan masuk kepada modul 2.6 tentang asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Namun Kakak, sebelum kita memulai pembelajaran tatap maya modul 2.6 pada siang hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu agar kita semuanya diberi kemudahan dan kelancaran serta diberikan pemahaman dan ilmu yang bermanfaat. Mungkin salah satu kakak bisa untuk ada yang bersedia untuk memimpin berdoa? Monggo, Kak. Monggo bisa raise hand yang bersedia untuk memimpin doa. Baik, sepertinya biar saya saja ya yang memimpin doa. Baik kakak, marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya kakak, kita lanjutkan terkait dengan kesepakatan bersama kita. Oke, monggo kakak untuk senantiasa menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya atau menjawab, kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Untuk tujuan sesi kita kali ini, kakak diharapkan dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, kakak diharapkan dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik. Dan yang ketiga, kakak diharapkan dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Untuk agenda kita, yang pertama yaitu mereview ataupun merefleksikan hasil belajar mandiri yang ada di LMS tentunya. Yang kedua yaitu diskusi kelompok.
Yang ketiga, presentasi kelompok. Dan yang keempat atau yang terakhir, nanti kita akan melaksanakan refleksi dan pesan kunci. Untuk agenda pertama kita pada pembelajaran tata maya siang hari ini, kakak-kakak, yaitu refleksi atau review hasil belajar mandiri, nggih. Coba perhatikan kakak-kakak. Di sini ada dua gambar, nggih. Ini tentu kakak sudah tidak asing, nggih. Ada tes keterampilan zigzag, ada tes keterampilan gerak dribbling zigzag, dan asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Pertanyaannya, kakak, gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Monggo, kakak, ada yang bisa menjawab, bisa raise hand, open mic, dan juga bisa klik ataupun mengisi di kolom chat. Monggo, kakak. Bisa dituliskan di kolom chat juga tidak apa-apa. Ataupun yang ingin open mic bisa untuk raise hand terlebih dahulu, langsung menjawab. Mari kakak. Kira-kira gambar mana yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Apakah gambar yang kiri atau gambar yang kanan? Kak Ganjil gambar B, Kak Adi juga gambar B, Kak Catur nggih gambar kanan. Kira-kira kenapa nih Kak Ganjil kok cek Kak Ganjil, kira-kira kenapa kok alasannya memilih gambar B atau gambar sebelah kanan? Mungkin bisa open mic Kak Ganjil. Terima kasih Kak Furkon mencoba menjawab kenapa saya memilih gambar B. Gambar B di situ ditampilkan tentang permainan sepak bola, jadi bisa dinilai secara otentik siswa tersebut menguasai teknik-tekniknya atau belum di situ. Karena ada lawannya, sudah mulai ada lawannya di situ. Terima kasih Kak. Ya. Ya, terima kasih Kak Ganjil atas alasannya kenapa memilih gambar kanan sebagai contoh ataupun penerapan asesmen otentik. Kalau menurut Kak Adi, kenapa memilih gambar B juga Kak Adi? Bisa open mic Kak? Cek. Kak Adi, monitor. Ya doanya ya, moga-moga kuat, sehat, sukses, rampung. Untuk Kak Catur, monitor. Iya Kak Furkon. Kalau menurut Kak Catur, kenapa kok memilih gambar sebelah kanan ini? Alasannya
Alasannya hampir sama dengan Kak Ganjil tadi ya. Cuma di sini kalau saya menambahkan itu sesuai dengan penerapan aslinya. Jadi kalau di sepak bola kan yo sesuai aslinya itu ada lawannya, ada gawangnya atau ada peraturan pertandingannya. Kalau yang keterampilan itu kan ada kon atau alat-alat yang digunakan untuk pembelajaran. Kalau di otentik yang gambar kedua tadi sesuai dengan keadaan asli dan sesuai dengan penerapannya permainan sepak bola. Mungkin itu Kak Furqan. Terima kasih. Nggih. Nggih, terima kasih Kak Catur untuk alasannya memang benar nggih kakak-kakak semua nggih untuk penerapan asesmen otentik kita cek jawabannya betul nggih yang kanan nggih untuk penerapan asesmen otentiknya ya Kak, seperti yang dikatakan oleh Kak Ganjil dan Kak Catur tadi bahwa yang dinilai itu ketika keterampilan itu benar-benar real dilakukan nggih. Jadi secara keterampilan terbuka nggih. Kalau yang sebelah kiri itu kan lebih ke keterampilan tertutup nggih. Maka dari itu disinilah pentingnya penerapan asesmen otentik nggih. Bagaimana? Nah, ini pertanyaan kedua nggih. Bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Bagaimana kakak-kakak merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, pelibatan murid? Kira-kira bagaimana Kak? Nah, ini ada pertanyaan pemantik ya Kakak ya, sebatas pertanyaan pemantik saja. Nanti akan kita kita pahami bersama-sama. Jadi di sini ada pertanyaan pemantik, bagaimana kakak-kakak merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, pelibatan murid. Jadi selalu berkaitan dengan diawali dengan tujuan pembelajaran nggih dan bentuk aktivitasnya apa gitu. Nah, di sini saya juga akan menyampaikan bahwa langkah-langkah mendesain asesmen otentik itu yang pertama kita harus mengidentifikasikan tujuan pembelajaran. Tentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Pastikan tujuan tersebut mencakup keterampilan dan pengetahuan yang ingin diukur. Jadi langkah pertamanya kita harus mengidentifikasikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai kaitannya dengan keterampilan dan pengetahuan yang ingin diukur. Kakak. Untuk yang kedua yaitu kita perlu menetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, jadi kriteria tujuan pembelajaran itu tercapai itu juga kita perlu menetapkan ya. Kriterianya seperti apa? Maksudnya bagaimana? Kita perlu menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang terdiri dari gradasi dari tujuan pembelajaran. Kriteria ini juga digunakan untuk menentukan indikator pada rubrik asesmen. Dan yang ketiga, kakak, yaitu pilih aktivitas atau tugas otentik. Pilih atau rancang aktivitas atau tugas yang mencerminkan situasi nyata dalam konteks PJOK. Pastikan aktivitas tersebut melibatkan penggunaan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Jadi untuk aktivitas ataupun tugas yang dipilih itu memang harus benar-benar otentik ya Kak nggih.
dan relevan sesuai dengan situasi nyata yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Untuk yang kelima, yang keempat, saya ulangi, yang keempat yaitu urutannya adalah rancang rubrik penilaian. Jadi kakak membuat rubrik penilaian yang jelas dan terperinci. Ingat, jelas dan terperinci. Rubrik ini harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan tingkat pencapaian yang diharapkan. Selalu berkaitan dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan tingkat pencapaian yang diharapkan. Harapannya tuh seperti apa tingkatannya. Kemudian yang kelima yaitu integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Oke. Pastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tetapi juga mencakup pengukuran pengetahuan konseptual yang terkait. Integrasi antara keterampilan dan pengetahuan akan memberikan gambaran holistik tentang pemahaman peserta didik. Jadi dengan integrasi kemampuan ataupun keterampilan dan pengetahuan, itu suatu gambaran bahwa pemahaman peserta didik itu gambaran secara menyeluruh tentang pemahaman dari peserta didik itu sendiri atau secara holistik. Kemudian yang keenam, kakak, kita juga perlu memberi kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Maksudnya bagaimana, Kak? Desain asesmen dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitas dan keberagaman dalam penyelesaian tugas. Ini menciptakan ruang bagi variasi dalam pendekatan peserta didik. Jadi dalam menyelesaikan tugas, di situ juga guru perlu untuk memberikan keleluasaan, kesempatan yang seluas-luasnya agar peserta didik bisa berkreasi dan melatih kreativitas. Untuk tugasnya macam-macam jadinya, beragam itu memang salah satu yang didorong melalui asesmen otentik ini, ya. Sedangkan yang ketujuh, lakukan uji coba. Nah, kita tetap perlu untuk melakukan uji coba apakah asesmen otentik yang sudah kita susun apakah relevan, apakah sudah baik, ataukah perlu koreksi atau perlu revisi. Ini maka ada tahapan melakukan uji coba. Oke. Sebelum pelaksanaan resmi, uji coba asesmen dengan kelompok kecil peserta didik. Amati respon mereka, identifikasi potensi kendala, dan pertimbangkan apakah rubrik penilaian mencakup semua aspek yang diinginkan. Yang kedelapan, kakak-kakak, yaitu dapatkan umpan balik. Setelah uji coba asesmen dilaksanakan, dapatkan umpan balik konstruktif ataupun umpan balik yang membangun dari rekan sejawat atau peserta didik. Yang kesembilan yaitu revisi dan peningkatan. Jadi jangan menutup diri, kita harus open minded, selalu terbuka, welcome terkait jika memang perlu adanya revisi ya direvisi, revisi dan peningkatan. Berdasarkan hasil asesmen dan umpan balik, lakukan revisi pada desain asesmen untuk meningkatkan efektivitasnya di masa depan. Ya, tujuannya kenapa kok harus direvisi? Tentunya untuk meningkatkan efektivitasnya di masa depan kalau masih digunakan lagi gitu. Dan yang ke-10, kakak-kakak,
yaitu melakukan refleksi. Kita perlu melakukan refleksi, proses asesmen, dan evaluasi. Pertimbangkan apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pembelajaran peserta didik lebih lanjut. Ya, tentunya untuk pertimbangan, ya, refleksi itu kan untuk ataupun bisa juga untuk menilai apa-apa saja yang sudah baik, apa-apa yang sudah masih perlu diperbaiki. Kalau sudah ketemu apa yang masih perlu diperbaiki, tentunya untuk kedepannya diharapkan bisa melakukan perbaikan. Nah, niki kakak-kakak ada pertanyaan pemantik lainnya. Jika dalam kelas kakak-kakak terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum, dan ada juga peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang, seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat. Kira-kira apa nih Kak? Ada yang bisa menjawab kaitannya dengan ini, kelas heterogen ini, asesmen otentik yang dan rubrik yang dibuat kira-kira seperti apa? Gimana nih Kak? Kira-kira ada yang bisa menjawab atau bisa menuliskan di kolom chat atau mau open mic, monggo. Jika dalam kelas terdapat peserta didik heterogen, ada yang atlet, ada yang umum, dan ada juga peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang. Seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat? Kak Ganjil dengan membuat kriteria asesmen dulu. Monggo kakak-kakak yang lain. Yang sesuai dengan kelompok peserta didik. Oh nggih, niki lanjutannya tadi nggih. Nggih, jadi maksud dari Kak Ganjil membuat kriteria sesuai ataupun pengelompokan sesuai keterampilan ataupun kemampuan awal dari peserta didik nggih Kak nggih. Jadi ada yang atlet, oke, rubriknya tersendiri, kemudian yang umum juga rubriknya tersendiri, kemudian disabilitas dibuat rubrik tersendiri. Begitu nggih Kak Ganjil? Mungkin seperti itu yang dimaksudkan oleh Kak Ganjil. Oh nggih. Jadi sesuai kemampuan awal nggih dikelompokkan. Tapi ketika permainan ataupun melakukan aktivitas tentunya semuanya tetap menjadi satu nggih Kak nggih, karena untuk meminimalkan isu-isu terkait eksklusivitas. Baik, kita lanjutkan. Nah ini salah satu contoh alternatif asesmen dari permasalahan tersebut terdapat pada LMS 2.6.B
pada bagian elaborasi isi. Nggih, niki kakak bisa di-download nggih 2.6.b itu materinya seperti apa? Coba saya cekkan sih. Bentar. Ini ada implementasi. Yeah, implementasinya itu berarti di 2.6.3. Mohon maaf nggih Kak nggih, saya terlempar. Nggih. Mohon maaf sebentar. Di sini kakak bisa bentar. Terlihat mboten? Sudah download nggih kakak nggih? Sepertinya cek. Suara saya terdengar mboten nggih? Cek. Oh nggih. Baik kakak. Ini saya bukakan modul, mungkin kakak sudah mendownloadnya juga. Ini tadi. Nggih. Ini tadi sudah nggih. Ini ada beberapa hal yang perlu kakak-kakak perhatikan dalam menyusun rubrik ataupun rubrik pada asesmen otentik, yaitu tujuan pembelajaran yang jelas nggih. Kemudian keterlibatan peserta didik juga perlu diperhatikan. Selanjutnya ini kriteria penilaian yang relevan. Kemudian deskripsi tugas atau aktivitas otentik, skala penilaian yang jelas, kesesuaian dengan jenis aktivitas, kemudian ada fleksibilitas rubriknya, fleksibel nggih. Kemudian sesuai dengan tingkat kelas. Nggih. Tidak mungkin murid SD kita berikan tugas seperti yang ada di tingkat jenjang SMP atau SMA nggih, tentunya akan berbeda. Kalau SD baru katanya yang diperhatikan itu gerak dasar, tentunya berbeda dengan SMP yang sudah gerak spesifik maupun SMA yang sudah masuk ke dalam taktik strategi nggih. Kemudian ini tadi perhatikan keseimbangan antara keterampilan pengetahuan, uji coba dan evaluasi. Kemudian ini contohnya nggih Kak nggih. Contoh
rubrik asesmen PJOK, asesmen otentik dalam PJOK. Formatnya sudah jelas. Nah, di sini ada petunjuk asesmennya, kemudian ada kriteria asesmennya. Nah, di sini ada awal berkembang, kemudian cakap, layak, cakap, mahir. Nah, itu macam-macam nggih levelnya nggih. Nah, ini nanti ini dari awal berkembang, layak, cakap, dan mahir. Ini tentunya ini nanti akan levelnya semakin meningkat nggih. Kemudian ini contoh dalam apa nggih? Bola basket nggih ini. Ini bola basket, keterampilan yang dinilai di sini keterampilan gerak dribbling, keterampilan gerak passing, shooting, tentang posisi dan peran, kemudian kemampuan berkolaborasi. Ini tentunya untuk jenjang monggo Kak Maladan. Oh, kepencet nggih mungkin nggih. Izin mematikan suaranya Kak Maladan nggih. Selanjutnya Kak, ini karena jenjang SMA nggih fase napa niki? Fase E nggih. Kalau SMA kelas 10 niku nggih masih fase E. Nah, ini formatnya seperti ini, ada rubriknya, kemudian ada rekap hasilnya nggih. Rekap hasil ini juga penting diperhatikan nggih Kakak nggih. Kemudian ada interval skornya. Mahir di sini 91 sampai 100, cakap 81 sampai 90, kemudian layak 71 80, berkembang 61 70, awal berkembang 51 sampai 60. Kemudian untuk skor akhirnya jumlah dari skor itu dibagi 4 nggih. Gitu. Kemudian kakak catatan ya, ada interval skor dapat disesuaikan sesuai kebutuhan, bisa juga setiap level dengan skala 1 sampai 5. Semisal di sini nggih. Intervalnya di sini nggih. 1 sampai 5. Level 1 1, level 5 nggih 5 begitu. Nanti menyesuaikan untuk rumusnya ini menyesuaikan nggih Kakak nggih. Nah, ini nanti contohnya seperti itu untuk nggih. Itu saja untuk penjelasan ataupun review awal. Mungkin ada pertanyaan Kak? Nanti biar kita mendiskusikan, barangkali ada pertanyaan ataupun ada yang perlu disampaikan juga. Tidak seperti itu Kak. Nanti bisa kita saling diskusi. Monggo kalau ada pertanyaan atau pernyataan-pernyataan tertentu yang tentunya harapannya akan menjadikan keilmuan kita bertambah nggih. Ya, tidak hanya stuck di tempat yang saat ini. Selanjutnya kakak, nah kita akan melakukan diskusi, diskusi kelompok. Bagaimana pendapat kakak-kakak setelah membaca contoh rubrik asesmen diri dengan portofolio. Kemudian ini tugasnya yaitu membuat form rubrik berdasarkan materi. Tadi sudah saya sampaikan, kakak-kakak juga tentunya semua sudah membaca dan mengomentari. Kalau ada materi bawahnya kolom komentar, tolong dikomentari Kak. Tapi nanti takutnya
akan berimbas pada presentasi kelulusan nanti. Jadi komentari dan dibaca nggih. Di sini nanti akan dibagi 3 kelompok nggih Kak nggih. Nah, petunjuknya adalah nanti tentukan tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum membuat form rubrik. Rubrik tadi yang tabel-tabel isinya level mulai berkembang sampai mahir tadi nggih Kak nggih. Itu namanya rubrik. Kemudian nanti setiap kelompok itu jenjang pendidikannya dibebaskan. Tapi monggo, apakah mau kita sepakati, misal kelompok A, SD, kelompok B, SMP, kelompok C, SMA, atau bebas, monggo. Bebas nopo kita tentukan dari awal. Monggo suaranya. Kalau tidak bersuara nanti kita nggak tahu terkait kesepakatan yang kita buat. Mau kita bebaskan atau kita bagi, kita tentukan untuk jenjangnya. Open mic langsung saja enggak, Pak? Bebas saja, Kak. Biar lebih mudah. Oke. Yang lain bagaimana? Bebas saja Kak, Derek. Bebas nggih. Bebas. Nggih, oke. Idem. Freedom. Idem. Nggih. Kita bebaskan nggih. Kita merdekakan nggih. Kita merdekakan tapi merdeka yang independen nggih, bukan merdeka yang freedom. Jadi independen itu kan berarti mandiri, bertanggung jawab nggih Kakak nggih. Merdeka kan ya, di kurikulum merdeka sebetulnya itu nggih. Nanti kita bagi 3 kelompok, kelompok A, B, C. Kemudian waktu pengerjaannya nanti di breakout room, kakak-kakak nanti diberi waktu selama 30 menit untuk membuat apa nih Kak tadi asesmen otentik nggih, mulai dari tujuan sampai tadi format yang sudah. Nanti kalau untuk lebih mudah mendapatkan formatnya, nanti kakak-kakak bisa membuka di LMS di 26D nggih. Dilakukan itu kalau sudah bisa dibuka loh. Kalau belum bisa dibuka, nanti saya kirimi filenya, nanti saya kirimkan filenya. Sudah bisa dibuka belum Kak? Ada yang sedang buka LMS? 26 titik berapa Kak? 2.6.D lakukan. Oke. Siap. Coba di download formnya sudah bisa belum? Sebelum saya bagikan, saya cross check sekalian. Sudah bisa nggih? Oh nggih. Masih user Kak. Oke. Ini sudah bisa belum Kak? Kalau belum nanti. Oh belum. Baru sampai C. C. Berarti yang D belum terbuka nggih? Belum. Oh nggih. Belum selesai ketersaratannya belum selesai. Oh nggih. Kalau belum, ini nanti akan saya kirimkan nggih untuk format asesmen otentiknya, tapi di sini kok
hanya 12 nggih, Kakak. Yang 2 sinten nggih? Kok sampai jam segini belum join ke Jimit ini. Kak Jeffrey sama sinten yang belum? Kak Jeffrey sama Kak Jeffrey tadi terlempar ya. Kak Susana tadi terlempar nggih. Sudah di screenshot kakak tugasnya. Nanti saya bagikan link ataupun formatnya di WA mungkin nggih. Gitu. Nanti setelah ini silakan join ke breakout room. Kak Adi, cek.
Sudah habis ya Kak waktunya? Cek, sudah itu, Kak. Sudah 30 menit. Oke. Selanjutnya Kakak, karena tadi juga Kakak sudah berdiskusi di kelompoknya masing-masing melalui BOR. Kemudian banyak juga yang hampir selesai. Sepertinya tadi ada yang, apakah ada yang sudah selesai atau belum atau hampir selesai niki? Nanti seadanya dulu saja yang disampaikan, ya. Yang penting secara konsep pengimplementasian asesmen otentik kakak dapat memahami, sehingga nanti untuk aksi nyata kakak bisa menerapkannya. Untuk yang paling awal nanti di aksi nyata kakak semuanya bisa menerapkan asesmen otentik. Selanjutnya yaitu presentasi kelompok. Monggo bagi kakak-kakak kelompoknya yang ingin presentasi terlebih dahulu, bisa yang siap, sudah siap, ready, bisa raise hand, bisa angkat tangannya dan mempresentasikan. Apakah perlu di spin wheel? Kita spin wheel mawon nggih, berarti nggih. Baik, kita spin wheel saja biar adil, nanti kakak-kakak bisa yang namanya terpilih berarti kelompoknya akan mempresentasikan. Enggak? Kak Catur kelompok 3 nggih. Kak Catur kelompok 3. Ya, betul kelompok 3. Nggih. Semangat Monggo belajar, ayo. untuk kelompok 3 bisa mempresentasikan hasil Monggo Kak diskusinya Catur. di breakout Calon room. fasil idaman. Minta tolong belajar di Nggih. di share screen. Sek Mas. Ini muncul kiri piye? Betul sangat susu, Mbak. Dikirim Kak Wasil mohon. Kirim neng pesan. Sek Mas. Sebentar, tak kirim ya Pak ya. Asesmen. Bentar Pak.
Sebentar Pak. Pak, sudah tak kirim ke Pak Fasil ya Pak ya? Sudah Pak. Bu Susan. Langsung ini Pak. Furqan. Monggo langsung saja. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang anggota rapatnya Kak Dapur, Pak Haji dan Kak Syahid di sini ingin presentasikan hasil diskusi kami. Di sini materinya adalah bola besar. Kita mengambil permainan bola voli. Pertama ada tujuan pembelajaran. Memahami gerak spesifik passing atas dan bawah dalam bola voli. Yang kedua, siswa mampu mempraktikkan spesifik passing atas dan yang kedua ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Siswa yang mencapai atau melampaui kriteria KKM. Yang kedua menunjukkan sportif, bagaimana menjawab, menghargai perbedaan, disiplin, dan toleransi selama proses pembelajaran. Poin yang kedua, memberikan saran, perbaikan kepada teman. Ketiga ada aktivitas atau tugas. Poin A, mempraktikkan passing atas dan passing bawah. Tujuannya gradasi level, dituliskan dari level yang paling mudah yang bisa dilakukan peserta diarahkan pembelajarannya sesuai dengan level dan ini ada kolom. Yang pertama ada komponennya yaitu passing atas dan passing bawah. Di sini ada awal berkembang. Peserta didik berada di level 1 dan proses belajar ke level 2. Di level 1 ini, peserta didik berani melakukan passing atas dan passing bawah. Lanjut ke level yang kedua yaitu level berkembang. Ini presentasinya adalah menguasai level 1 dan 2 dan proses belajar ke level 3. Level 2 ini agak ke atasin Pak. Lagi. Peserta didik telah level ini atau bisa dipastikan atau diprediksi telah bisa melakukan gerakan passing bawah. Level 3 berisi indikator pencapaian yang lebih tinggi dari level 1. Nah, peserta didik mencapai level ini dipastikan dan diprediksi ini share screen-nya hilang. Nah.
Tes, Mas Atur. Di situ muncul nggak? Kak Ajar? Oh ya, nih. Mohon maaf, ada sedikit kendala. Saya Iya. lanjutkan ya, tadi di level yang ketiga. Siswa sudah mampu melakukan gerakan passing atas dan passing bawah sesuai teknik dan tepat sasaran. Lanjut ke level Left. akhir ya, ini memiliki kemampuan pengembangan yang sangat baik. Seperti bisa menghasilkan halnya atau memaparkan karyanya atau membuat konten digital dengan target yang tinggi. Level ini pencapaiannya sempurna bagi peserta didik dalam materi pembelajaran passing atas dan passing bawah dalam sekolah. Mungkin itu yang bisa dipresentasikan dari hasil diskusi. Belum selesai, Pak. Maaf. Maaf, Mas Kada. Bisa rampung gue. Monggo kakak-kakak barangkali ada yang ingin menanyakan atau menguatkan atau monggo yang kepada kakak-kakak yang lain mungkin bisa menambahkan atau Monggo kakak-kakak karena distrairi biasanya lebih fresh, memberikan menguatkan. bisa dijawab sama Kak Fajar. Sudah, jangan khawatir. Segala pertanyaan nanti bisa dijawab Kak Fajar. Terima kasih. Atasnya aman Kak Fasil. Semangat Mas Fajar. Kalau mau ditutup ya enggak apa-apa. Ya. Baik kakak-kakak, untuk yang inti dari asesmen otentik ini sendiri sebetulnya kan ada di tujuan pembelajaran. Kemudian kita bisa merumuskannya dalam kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran itu sendiri. Kemudian aktivitas-aktivitas yang ada di rubrik itu, nggih. Kalau melihat apa yang disampaikan oleh kelompok 3 ini Kak, yaitu terkait tentang passing atas dan passing bawah. Ini jenjang SMP nggih Kak nggih? Nggih, SMP, ya SMP. Yang SMP nggih. Nah, karena di sini tidak disebutkan untuk apa identitas asesmennya untuk jenjang apa. Karena dan ini kebetulan SMP. Kira-kira kalau untuk yang saya tanyakan mungkin bisa sebagai pemantik pertanyaan gitu untuk kakak-kakak yang lain. Untuk gerak spesifik dimasukkan ke dalam rubrik ini, di dalam rubrik yang ditampilkan oleh kelompok 3 ini, apakah masih perlu ditambahkan untuk hal-hal detail seperti bagaimana gerakan sikap posisi awal kaki, ayunan lengan, posisi badan, kemudian apakah ada perlu gerakan lanjut. Kira-kira bagaimana Kak? Perlu mboten kira-kira untuk karena di sini kan tadi tujuan pembelajarannya gerak spesifik nggih. Kalau spesifik tentu
lebih detail daripada yang tingkatnya SD yang hanya berkutat pada pola variasi dan kombinasi pola gerak dasar gitu. Ya, perlu Kak. Harusnya perlu dispesifikan lagi. Harusnya emang ada, jadi ada levelnya, ada posisinya, mungkin posisi tubuh, posisi tangan, posisi terima bola, posisi gerak lanjutnya belum maksimal. Ya, tapi secara keseluruhan sebetulnya sudah bagus nggih. Yang ditampilkan oleh kelompok 3 memang positifnya apa Kakak? Ada gradasi. Tadi dijelaskan di atas nggih gradasi untuk kenaikan levelnya. Ya. Level. Jadi tidak stuck. Kalau yang rubrik-rubrik penilaian sebelum otentik mungkin kita anak-anak melakukan sebuah gerakan kemudian nilai 4 apabila bisa 4 aspek dilakukan, nilai 3 apabila 3 aspek dilakukan, kan seperti itu biasanya nggih. Dan itu pengambilan asesmennya juga tentu tidak saat permainan berlangsung gitu. Jadi harapannya nanti setiap murid, setiap peserta didik yang itu mau basicnya atlet, basicnya umum ataupun basicnya non sewu disabilitas itu memiliki kesempatan, sama-sama memiliki kesempatan yang terbuka untuk mencapai level mahir nggih Kang nggih. Jadi semuanya berbagai potensi murid diharapkan nanti bisa mencapai level mahir, tentunya dengan karakteristik di peserta didik. Walaupun kita perlu membuatkan rubrik yang ya sesuai kriteria di awal tadi yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Ganjil. Begitu, mungkin ada kakak yang lain dari kelompok lain ingin menanyakan atau menguatkan. Atau bisa dibungkus. Bungkus. Terima kasih Kak Fandi. Tolong dibungkuskan. Kalau tidak ada, mungkin bisa diakhiri Pak Fasil ini. Nggih, monggo Kak Catur. Terima kasih kami dari kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kelompok kami. Dan ini bisa dibungkus nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dan jempolnya untuk kelompok 3 nggih. Luar biasa. Baik Kakak, berkaitan dengan waktu sepertinya kelompok 3 sudah mewakili kelompok 1 dan 2 nggih. Bisa disepakati. Sampun. Bisa mewakili semuanya itu, Kak. Bisa disepakati nggih, Mas Fandi. Nggih. Bungkus. Nggih, bungkus semua nggih. Jadi nanti ya, karena ini nanti akan berkaitan dengan tugas berikutnya yang di 2.6.d yang dilakukan. Ya, nanti bisa dikembangkan lagi oleh kakak-kakak, kemudian diupload di LMS. Selanjutnya saya tampilkan yang PowerPoint lagi, nggih. Nah, ada pertanyaan selanjutnya kakak-kakak. Apa hal baru yang kakak-kakak dapatkan dari sesi diskusi ini?
jika kakak-kakak diminta untuk menulis rubrik kembali, proses seperti apa yang akan kakak-kakak lakukan? Pentingkah kita melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jika kita tidak melakukan asesmen otentik, apa dampaknya untuk pembelajaran PJOK? Mungkin ada yang mau speak up? Apa hal baru yang kita dapatkan dari sesi diskusi ini, kakak-kakak? Pembuatan rubrik asesmen otentik, nggih. Jadi kalau selama ini kita masih banyak copy paste ataupun download di internet kaitannya dengan rubrik, di sini kita untuk otentik kakak-kakak semua, kita memang bisa sekali ataupun berpotensi sekali untuk membuat penilaian semerdeka kita, semerdekanya kita, sesuai dengan profil belajar anak, sesuai dengan potensi anak, sesuai dengan kemampuan anak didik kita, di sekolah kita masing-masing. Benar-benar ini pemegang kendali penuhnya, kakak-kakak semua sebagai guru di satuan pendidikan masing-masing. Kemudian jika kakak diminta untuk menulis rubrik kembali, proses seperti apa yang akan dilakukan kira-kira? Tentu ini perlu salah satu menjawab, nggih Kak, nggih. Karena ini pengalaman kakak-kakak di hari ini seperti apa Kak kira-kira? Yang prosesnya seperti apa? Lebih memperhatikan tujuan pembelajaran, yang tentunya tujuan pembelajaran akan itu berkaitan dengan capaian pembelajaran, gitu. Kemudian dalam penentuan rubrik lebih menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik di sekolah kah, atau disesuaikan dengan kriteria peserta didik, apakah dia memiliki latar belakang atlet, apakah dia memiliki latar belakang yang biasa-biasa saja atau umum, ataukah peserta didik itu memiliki latar belakang disabilitas. Tentu itu proses yang senantiasa perlu kita perhatikan, nggih kakak-kakak, nggih, dalam membuat rubrik penilaian otentik. Kemudian pentingkah kita melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Tentunya sangat penting, nggih kakak-kakak, nggih. Kalau kita hanya melakukan tes, semisal sepak bola hanya dengan zigzag, kemudian tes bola basket dengan dribbling, dengan passing saja, ataupun di luar permainan, tentu keterampilan yang nyata, yang real, yang mana hanya bisa kita lihat saat mereka sedang bermain atau bertanding, tentunya asesmen otentik ini sangat penting, nggih. Karena tujuan akhir dari PJOK ini kan benar-benar untuk memfasilitasi peserta didik semuanya. Dan goalnya itu sebetulnya ya kalau jalur prestasi, ya mereka berprestasi sebagai atlet. Kalau memang tidak menjadi atlet, dia akan memiliki suatu gaya hidup yang aktif kaitannya dengan aktivitas berolahraga ataupun aktivitas fisik. Apa dampaknya untuk pembelajaran PJOK? Tadi nggih saya ulangi kembali bahwa dampaknya tentu semuanya dengan latar belakang peserta didik yang berbeda-beda memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai level mahir, nggih, dalam rubrik itu. Kalau kita tidak menggunakan asesmen otentik,
yang mencapai level mahir itu hanya yang atlet-atlet saja. Bahkan yang non sewu, yang disabilitas mungkin hanya sampai tahap mulai berkembang terus selamanya itu. Kalau kita tidak menggunakan asesmen otentik. Maka dari itu disinilah dampaknya atau pentingnya penggunaan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK nggih kakak-kakak nggih. Selanjutnya nggih. Refleksi dan pesan kunci. Apa hal baru yang dapat kakak-kakak dapatkan ini selama berproses di modul 2.6? Tentu asesmen otentik nggih. Nah, selama ini asesmen seperti apa yang dilakukan kakak-kakak dalam pembelajaran sehari-hari? Ceritakan dengan singkat. Ada yang mau bercerita? Monggo. Asesmen selama ini apa saja? Kak Susan, Kak Fandi, yang SMP ini Kak Fajar, terus mungkin Kak Tarno, Kak Diah, Kak Wiwi ini sebagai yang TK, yang kemudian Kak Jeffrey, Kak Catur SMA. Mungkin salah satu bisa speak up untuk bahkan mungkin saja pengalaman yang dimiliki oleh kakak-kakak di sini lebih berkesan lagi daripada teori di modul 2.6 ini. Tidak menutup kemungkinan nggih kakak-kakak nggih. Mungkin bisa cerita sedikit, monggo. Selama ini asesmennya dalam pembelajaran seperti apa, Kak? Monggo, tak keplok isik, gen semangat. Nah. Ini perlu ada yang speak up nggih. Biar penutupannya dengan penutupan pembelajaran hari ini bisa lega karena ada yang speak up untuk menyampaikan pengalamannya. Monggo, salah satu bisa raise hand. Monggo yang udah open mic, yang sudah aktif. Ini kedengeran mboten enggak suara saya? Ya, jelas Kak, jelas. Oke, karena tampilannya agak berbeda hari ini. Jadi untuk asesmennya diagnostik, ya ini untuk mengidentifikasi pengetahuan dan kemampuan awal untuk peserta didik. Terus untuk asesmen formatif, ini memberikan perkembangan belajar selama proses. Ya, misalnya pemberian tugas pada individu, kuis gitu. Ini dalam bentuk seperti LMS, tapi kita memakai kayak DLS. Itu ada umpan baliknya dari guru ke hasil karya murid. Jadi pada saat kita mengoreksi, selain nilai itu ada umpan balik yang tertulis. Yang kadang itu diperiksa sama orang tua, kadang juga tidak. Ini asesmen sumatif itu pada akhir suatu periode pembelajaran, ya akhir semester. Ini tes tertulis. Untuk ujian prakteknya itu kita lakukan secara berkala ada per minggunya. Di sini ada kayak 2 minggu itu ada pembelajaran yang dia ulangan per hari itu tidak boleh lebih dari 2. Tapi kalau untuk praktek itu tidak masalah. Ini untuk gambaran tentang pencapaian hasil peserta didik untuk menentukan langkah selanjutnya dalam pembelajaran. Kalau proyek itu mengenai kayak analisis hasil pertandingan olahraga gitu. Cuman kadang ini tidak selalu ada untuk kasus-kasus tertentu saja. Seperti ada yang kayak supporter atau isu-isu yang marak dalam jangka waktu
tertentu itu kita bahas, tapi kalau tidak ya tidak. Itu saja yang saya alami di sini, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Susan telah sharing terkait asesmen yang ada di sekolahnya Kak Susan, ya, mulai dari diagnostik, kemudian ada formatif, kemudian ada sumatif, dan formatifnya itu tadi via GLS, ya. GLS atau LMS tadi, kemudian ada umpan balik positifnya, kemudian untuk praktek tadi juga ataupun keterampilan itu ada 2 mingguan, kemudian ada juga project, ya, seperti tugas project, yaitu tadi menganalisis suatu, misal nonton pertandingan sepak bola atau basket, ataupun di bulu tangkis atau voli, itu menganalisis jalannya pertandingan, ataupun isu-isu sosial yang ada di yang berkaitan dengan dunia olahraga, bisa supporternya, bisa mungkin juga manajemennya, mungkin juga kepelatihannya. Itu nanti luar biasa, nggih, cakupannya kalau kita memang memiliki paradigma yang baru, kita memiliki paradigma yang baru, kemudian dibekali dengan sebuah ilmu dan pengalaman, kemudian itu kita manfaatkan sebaik-baiknya, tentu akan memiliki manfaat yang luar biasa, tidak hanya untuk murid-murid kita, nggih, tidak hanya kepada peserta didik kita, Kakak, tapi sebetulnya itu semua akan sangat bermanfaat bagi diri kita sendiri dan keluarga kita sebetulnya. Kalau kita bisa menunjukkan sesuatu yang hebat secara tidak langsung, anak-anak kita di rumah, kemudian peserta didik kita di sekolahan, itu akan melihat kita menjadi seseorang yang istimewa dan tentunya bisa menjadi role model di mereka, bisa jadi idolanya mereka, nggih. Begitu Kakak. Terima kasih Kak Susan atas sharingnya, luar biasa. Selanjutnya pesan kuncinya adalah, nah, di sini asesmen membantu pembelajaran anak-anak, kemudian pelibatan murid dalam asesmen. Oke, pesan kuncinya itu. Selanjutnya, nah, pada akhir sesi ini, akhirnya kakak-kakak semua tentu sudah memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Kakak-kakak juga tadi sudah mencoba dan tentu sudah dapat menyusun kerangka asesmen otentik berdasarkan rubrik. Selanjutnya kakak-kakak juga setelah pembelajaran tatap maya kali ini tentunya dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Begitu kakak-kakak, dan akhirnya kita sampai di akhir pembelajaran tatap maya untuk hari ini. Monggo Kak Adi. Kak Adi. Oke, selanjutnya mohon salah satu untuk memimpin berdoa kakak-kakak. Di sini sinten nggih? Tak spin wheel lagi nggih, tapi enggak tak share. Cek, tidak tak share screen, yang muncul adalah Kak Fajar. Monggo Kak Fajar. Mohon izin memimpin doa untuk pembelajaran pada siang hari ini. Alhamdulillah masih semangat semuanya, semangatnya masih luar biasa kakak-kakak semua. Alhamdulillah, sebelum kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini, monggo kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.
Doa selesai. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Kak Fasilitator. Baik, terima kasih Kak. Selanjutnya kita foto bersama nggih. Sebelum saya tutup, mohon untuk open kamera. Udah malah malah live. Oke. Bisa untuk open kamera Kak Adi. Ayo Pak Jepri, di open. Open dewe tak open. Oke. Sebentar nunggu Kak Jeffrey. Nah, oke. Siap nggih? Tangi turu. Siap, 1, 2, 3. Gaya sih, gaya. Sebentar, saya kirim ke WA. Monggo gaya. Gayane pripun? Ngeten. Nggih, monggo. 1, 2, 3. Sing neng dalan rawani gaya. Nggih, terima kasih Kakak. Jangan lupa untuk tugas-tugas di LMS, kemudian untuk besok tanggal 24 itu ada tes akhir nggih. Ada tes akhir, jangan lupa, jangan kelewatan waktunya, jangan sampai terlewat karena kalau sudah tertutup nanti susah bukanya, prosesnya sampai ke pusat nggih. Karena sistem. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat dan membawa berkah bagi kita semua dan keluarga kita dan murid-murid kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nunggu ser-seran jawaban. Nunggu ser-seran jawaban ke Pak Hasil.